Oke, salam jumpa kembali sahabat Karya Plong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas berita. Dan berita kita kali ini adalah berita yang ditulis oleh Kompas.tv pada Kamis 29 September 2022 dengan judul Lukas NMB telepon Dirdik KPK di depan Ketua Komnas HAM. Jangan ada lagi narasi dijemput paksa. Oke. Gubernur Papua Lukas NMB disebut telah menghubungi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sambungan telepon seluler atau ponsel. Adalah Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu yang dihubungi langsung oleh Gubernur Papua Lukas NMB melalui ponsel kuasa hukumnya. Koordinator Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening mengungkapkan isi pembicaraan antara kliennya dengan pihak lembaga anti rasuah tersebut. Menurut Stefanus, Direktur Penyidik atau Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu meminta Lukas NMB untuk datang ke Jakarta menjalani pemeriksaan ya. Dari dulu juga begitu ya. Selain itu, komunikasi antara kedua belah pihak juga membicarakan kondisi kesehatan Lukas NMB yang nantinya akan diperiksa oleh dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia. Dokter KPK dan dokter ID akan melakukan pemeriksaan dan nanti ada rekomendasi untuk berobat ke Singapura, kata Stefanus di Jayapura, Rabu 28 September 2022. Stefanus menambahkan berdasarkan pernyataan Direktur Penyidik KPK bahwa lembaga anti rasuah dalam melakukan penyelidikan bakal tetap menghormati hak asasi manusia. Karena adanya jaminan tersebut, Stefanus pun meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak lagi mengeluarkan pernyataan atau narasi yang menyebut bahwa Gubernur Papua dijemput paksa. Nah, kalau dipanggil nggak datang ya dijemput paksa lah. Sebab kata Stefanus, narasi tersebut bisa berdampak pada kesehatan kliennya Lukas NMB yang pernah mengalami stroke hingga 4 kali. Siapa yang akan bertanggung jawab bila tiba-tiba tensi Gubernur NMB naik 200? Karena sebelumnya beliau sudah 4 kali mengalami stroke, ujar Stefanus. Oke. Lebih lanjut, Stefanus mengatakan perbincangan antara Lukas NMB dengan Dirdik KPK dilakukan di sela-sela pertemuan kliennya dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ketika ditanya tentang pertemuan dengan Ketua Komnas HAM yang bertempat di rumah pribadi Gubernur Lukas NMB di Koya, Kota Jayapura, Stefanus menuturkan bahwa kliennya menyatakan sedang sakit. Selain itu, kepada Ketua Komnas HAM, Lukas NMB juga menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa duduk terlalu lama serta kondisinya kini tergantung pada dokter pribadinya. Menurut Stefanus, Ketua Komnas HAM sempat menanyakan tentang penyakit stroke yang dialami Lukas NMB. Selain itu, kliennya juga sempat terlibat pembicaraan lainnya dengan Ketua Komnas HAM. Menurut Stefanus, keduanya sudah saling mengenal. Tidak ada pembicaraan detail dan kami tidak mengetahui langkah yang akan diambil Komnas HAM, ujar Stefanus. Ia pun menambahkan saat ini kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB membaik. Obatnya yang berasal dari Singapura sudah tiba 3 hari yang lalu. Ya. Saat ini, kata Stefanus, sedang diupayakan agar dokter yang menangani Lukas NMB datang ke Jayapura untuk mengecek kondisi kesehatannya. Memang dokter pribadi Gubernur NMB saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura, kata Stefanus. Ya, oke, sahabat Karya Plong Official sekalian, semoga Gubernur Papua Lukas NMB ya sudah berkomunikasi dengan pihak KPK. Jadi kalau ada panggilan KPK berikutnya, semoga dia menghadiri, dia mempertanggungjawabkan kasusnya ya. Jadi jangan sampai dia bantah di luar, tapi cobalah hadir di
panggilan KPK dan bantah di hadapan KPK, di hadapan PPATK ya. Tetapi kalau misalnya tuduhan-tuduhan KPK kemudian PPATK itu terbukti, maka menurut ICW dalam siaran persnya beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa kalau misalnya tuduhan itu terbukti, maka Lukas NMB ini menjadi salah satu pejabat terkorup sepanjang sejarah ya. Ini mengerikan, luar biasa ya. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian. Nah, tapi pada kesempatan ini saya tidak mau bahas soal hukum ya, karena itu bukan domain saya dan saya bukan seorang ahli hukum, jadi saya tidak bahas soal itu. Tetapi coba kita sentili bagaimana etika dan moral seorang pemimpin ya. Tentu menjadi pengetahuan umum bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah untuk melayani, untuk melindungi, untuk mengayomi ya. Apalagi pemimpin seperti bupati ya, gubernur, presiden, mereka itu kan dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat untuk melayani rakyat ya. Jadi hidup mereka itu harus sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan atau gaya hidup foya-foya yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB, saya kira sangat kontradiksi sekali dengan keadaan real masyarakat Papua ya. Data BPS pada tahun 2022 bulan Maret yang lalu itu, BPS menampilkan bahwa Provinsi Papua itu masih menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terbesar, yaitu presentasinya berkisar sekitar 26,56% ya. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan kemiskinan di Papua itu menurun. Nah, itu menurun di Papua, tetapi secara nasional Provinsi Papua masih menyumbang sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terbesar, yaitu 26,56%. Nah, fakta-fakta seperti ini yang kalau kita sandingkan atau kita kaitkan dengan pola gaya hidup Lukas NMB yang berfoya-foya, itu saya kira sangat menyakitkan sekali ya. Ada masyarakat yang miskin ya, ada masyarakat yang sedang kelaparan, ada masyarakat yang sedang sakit, ada masyarakat yang sedang kedinginan, mungkin tempat tinggalnya tidak layak, ada masyarakat yang kesulitan macam-macam dengan kebutuhan hidupnya, tapi kok pemimpinnya malah menghambur-hamburkan uang, kok pemimpinnya malah menghabiskan uang di tempat judi. Saya kira ini yang sangat tidak beretika dan tidak bermoral sebagai seorang pemimpin ya. Padahal kita ketahui bahwa pemerintah pusat sangat serius sekali memperhatikan Papua ya, melalui program-program ya, kebijakan nasional yang saya kira sangat peduli terhadap Papua. Lalu tidak hanya pemerintah, ada kelompok sosial masyarakat yang lain juga, semua mata tertuju ke Papua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengatasi ya, memberantas kemiskinan di Papua, meningkatkan melahirkan generasi-generasi Papua yang cerdas di kemudian hari. Tetapi ironinya adalah pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab penuh justru menghambur-hamburkan uangnya di tempat judi. Dan lebih tidak masuk akal dan lebih menyakitkan lagi adalah alasan berjudi adalah untuk refreshing ya, atau alasan berjudi itu adalah bagian dari proses penyembuhan atau terapi. Saya kira ini alasan-alasan yang tidak masuk akal ya. Coba kalau uang yang begitu banyak itu dipakai untuk bagi-bagi ke rakyat miskin ya, untuk beli beras kah, untuk beli pakaian kah, untuk perbaiki rumah yang rusak kah, ataukah uang yang begitu banyak itu dipakai untuk bagi-bagi ke pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan atau menguatkan usahanya. Saya kira itu masih lebih bijaksana itu. Atau kalaupun memang mau berjudi, ya berjudilah di Papua ya. Supaya apa? Supaya uang yang begitu banyak itu terus berputar di Papua,
sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua ya. Pemerintah pusat itu kan sedang berjuang keras memberi peringatan kepada masing-masing daerah supaya jangan belanja ke luar negeri. Tujuannya untuk apa? Supaya uang itu tetap berputar di daerah masing-masing ya. Dengan demikian maka akan memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Nah, saya kira kejadian yang menimpa Lukas NMB dan juga pejabat-pejabat lain yang melakukan korupsi yang sudah tertangkap maupun yang belum tertangkap, saya kira ini tidak terlepas juga dari sistem rekrutmen di partai politik ya. Jadi jangan sampai partai politik itu lebih mengutamakan merekrut pemimpin yang popularitasnya tinggi, pemimpin yang bisa menghasilkan banyak uang, sementara pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas yang bagus diabaikan karena tidak punya uang, karena tidak populer ya. Jadi sistem perekrutan di partai politik ini juga menentukan masa depan dari seorang pemimpin, menentukan bagaimana kita bisa memberantas korupsi di negeri ini ya. Sistem partai rekrutmen pemimpin di partai politik itu kalau tidak mengedepankan semangat anti korupsi, saya kira Republik ini mau dirikan sampai 1000 gedung KPK pun saya kira pemberantasan korupsi tidak akan bisa diatasi ya. Jadi saya kira menjadi pilar utama itu adalah partai politik sebagai tempat di mana orang direkrut untuk menjadi pemimpin bangsa ya. Jadi perilaku anti korupsi itu harus benar-benar ditanamkan ya dalam sistem perekrutan pemimpin di partai politik ya. Oke, sahabat Karya Official sekali, saya kira itulah sedikit sentilan dari saya ya. Teman-teman boleh komentari, boleh kritik, boleh tanggapi di kolom komentar channel ini ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.